Pada hari ke-60 perang, biasanya lonceng peringatan akan berbunyi di Amerika. Bukan di garis depan, bukan di pangkalan udara, dan bukan di atas kapal induk, tetapi di Kongres. Resolusi kekuatan perang Amerika, seorang presiden yang melanjutkan operasi militer selama lebih dari 60 hari seharusnya memperoleh otorisasi dari Kongres. Itulah teorinya. Pada praktiknya, Donald Trump belum meminta izin kepada Kongres untuk melanjutkan perang dengan Iran. Presiden berpendapat bahwa gencatan senjata dengan Teheran yang mulai berlaku pada 8 April menangguhkan hitungan mundur 60 hari. Oleh karena itu, perang dengan Iran telah memasuki fase baru yang aneh. Di satu sisi, fase panas konflik tampaknya telah berakhir. Pesawat-pesawat Amerika dan Israel telah menghentikan serangan terhadap target di dalam Iran. Iran selanjutnya telah menghentikan serangan balasan terhadap Israel dan negara-negara Arab di Teluk Persia. Namun, masalah utamanya tetap belum terselesaikan. Selat Hormuz masih diblokir dan oleh kedua pihak yang bertikai. Iran menghentikan kapal-kapal asing yang mencoba melewati Hormuz tanpa membayar biaya transit khusus kepada Teheran. Sementara itu, Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim mereka sendiri, menargetkan semua kapal yang bepergian ke dan dari Iran. Di latar belakang, negosiasi masih berlangsung. Melalui mediator Pakistan, Amerika Serikat dan Iran terus bertukar berbagai proposal untuk mengakhiri konflik. Namun, sejauh ini belum ada satupun proposal yang cukup kuat untuk memuaskan kedua belah pihak. Dan meskipun akhir perang dengan Iran masih tampak jauh, satu hal sudah jelas, konflik ini menghasilkan pergeseran abadi dalam keseimbangan kekuatan regional. Contoh paling jelas adalah keputusan Uni Emirat Arab untuk meninggalkan kartel OPEC. Mari kita uraikan semuanya. Sejak 8 April, ketika gencatan senjata mulai berlaku, Amerika Serikat dan Iran telah bertukar proposal untuk mengakhiri konflik. Rencana yang saat ini sedang dibahas diajukan oleh Teheran pekan lalu. Menurut laporan pers, proposal Iran tersebut dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, yang berlangsung selama 30 hari, akan menetapkan gencatan senjata permanen yang didukung oleh jaminan timbal balik non-agresi, tidak hanya antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga melibatkan Israel. Iran secara bertahap akan mencabut blokade Selat Hormuz. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat secara bertahap akan melonggarkan blokade maritimnya sendiri terhadap Iran. Masalah program nuklir Iran baru akan dibahas pada fase kedua. Teheran masih menolak untuk menutup fasilitas nuklirnya. Namun pada saat yang sama, Iran siap untuk memberikan konsesi signifikan. Pembekuan penuh pengayaan uranium selama 15 tahun diikuti dengan pengayaan hanya hingga 3,6%, serta komitmen untuk tidak menumpuk uranium yang diperkaya di wilayah Iran. Jika tercapai kompromi mengenai program nuklir, para pihak akan beralih ke fase ketiga. Pada tahap itu, Amerika Serikat secara bertahap akan mencabut sanksi terhadap Iran dan mengizinkan pembebasan aset Iran senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Aset yang telah dibekukan di berbagai negara sejak tahun 2018. Menurut Axios, dalam laporan terbaru tertanggal 6 Mei, Amerika Serikat dan Iran secara aktif menegosiasikan kesepakatan 14 poin dan Washington mengharapkan tanggapan Teheran dalam waktu 48 jam. Meskipun proposal Iran lebih baik daripada apapun yang pernah ditawarkan Teheran sebelumnya, diragukan bahwa Presiden Trump akan menerimanya. Menerimanya akan menghilangkan kartu terkuat yang saat ini dimilikinya,
blokade maritim terhadap Iran. Trump percaya bahwa memblokir pelabuhan Iran dapat mencapai lebih banyak hal daripada terus melakukan pengeboman. Blokade angkatan laut berarti Iran tidak lagi dapat mengekspor minyak secara bebas seperti yang terjadi di awal perang. Dan minyak tetap menjadi sumber pendanaan utama bagi Republik Islam tersebut. Trump mengklaim bahwa karena blokade tersebut, Iran kehilangan sekitar 500 juta dolar per hari, dan bahwa pada akhirnya tekanan ini akan memaksa Teheran untuk membuat konsesi dan menerima kesepakatan dengan syarat-syarat Amerika. Cara berpikir ini bukannya tanpa logika. Begitu fasilitas penyimpanan minyak Iran penuh, Teheran harus menghentikan produksi di ladang minyak tertentu yang akan menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu pasti kapan Iran akan kehabisan kapasitas penyimpanan. Pada 27 April, analis di Kepler memperkirakan bahwa Iran akan kehabisan ruang penyimpanan minyak dalam waktu 12 hingga 22 hari. Namun, itu hanyalah perkiraan. Produksi yang lebih rendah ditambah dengan kemampuan untuk menghindari blokade Amerika akan memperlambat laju pengisian ruang penyimpanan. Dan seperti yang dicatat sendiri oleh Kepler, saat tangki penyimpanan Iran penuh, tidak secara otomatis berarti Iran terputus dari pendapatan minyak. Saat ini, Iran memiliki sekitar 184 juta barel minyak di laut, termasuk 124 juta barel di dekat Singapura dan Tiongkok. Minyak-minyak tersebut secara bertahap akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan Tiongkok. Akibatnya, Teheran mungkin tidak akan merasakan dampak finansial penuh dari blokade Amerika selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Artinya, sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Tentu saja, asumsi itu menganggap blokade maritim Amerika benar-benar ketat dan tidak ada kapal tanker Iran yang mampu menyelinap masuk. Hal itu jauh dari terjamin. Iran memiliki pengalaman luas dalam menghindari sanksi Amerika, serta armada bayangan besar yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mengirimkan minyak ke Cina. Dan sementara Kepler mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kapal tanker Iran yang berhasil menembus blokade Amerika, perusahaan analisis lain kurang yakin. Sebagai contoh, dalam beberapa hari terakhir kapal tanker Super Hugh muncul di lepas pantai Indonesia membawa 1,9 juta barel minyak. Kapal itu berangkat dari Iran tak lama setelah blokade diumumkan. Terobosan individual seperti ini tidak berarti solusi sistemik. Tetapi setiap kapal tanker Iran yang berhasil mengakali Angkatan Laut Amerika Serikat menunda momen kritis bagi kapasitas penyimpanan minyak Iran dan bagi keuangan negara Iran. Teheran berusaha mengecilkan dampak blokade Amerika terhadap perekonomian domestiknya dengan alasan bahwa mereka memiliki cara alternatif untuk mengekspor minyak ke Cina, termasuk jalur kereta api. Namun secara fisik, kereta api tidak dapat menggantikan transportasi maritim dalam skala sebesar ini. Pada saat yang sama, Iran mengklaim bahwa waktu berpihak padanya. Mereka menunjuk pada biaya yang ditimbulkan oleh harga minyak dan gas yang tinggi yang disebabkan oleh blokade berkepanjangan di Selat Hormuz terhadap perekonomian global. Dan Beijing juga telah datang untuk membantu Teheran. Kementerian Perdagangan Cina telah memerintahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk mengabaikan sanksi Amerika terhadap 5 kilang minyak Cina yang terkait dengan perdagangan minyak Iran, dengan mengacu pada Undang-Undang Pemblokiran Khusus tahun 2021. Ini adalah kasus pertama yang serupa dalam sejarah. Teheran kini berharap keputusan ini akan diikuti oleh langkah-langkah lebih lanjut dari Beijing yang dirancang untuk membantu mematahkan blokade Amerika. Gencatan senjata saat ini penuh dengan paradoks.
Tidak hanya blokade Iran terhadap Selat Hormuz dan blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang masih berlaku, tetapi Amerika Serikat juga terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut. Pada akhir April, gugus tempur kapal induk yang dipimpin oleh USS George H.W. Bush tiba di Timur Tengah. Akibatnya, untuk pertama kalinya sejak 2003, Amerika Serikat memiliki sebanyak 3 gugus tempur kapal induk yang ditempatkan di wilayah ini. Kata memiliki digunakan karena pada awal Mei terungkap bahwa kondisi teknis USS Gerald R. Ford membuat kapal induk tersebut tidak mungkin lagi berada di wilayah tersebut, dan kapal itu memulai perjalanan kembali ke Amerika Serikat. Pasukan darat dan udara tambahan juga dikerahkan ke wilayah tersebut. Dan Presiden Trump sendiri tidak mengesampingkan kemungkinan melanjutkan serangan terhadap Iran jika perundingan perdamaian gagal. Menurut Axios, pada akhir April, Laksamana Brad Cooper, Kepala CENTCOM, menyampaikan kepada Presiden daftar opsi jika perang dengan Iran kembali berkobar. Langkah seperti itu akan sama dengan pelanggaran terhadap resolusi kekuatan perang yang telah dibahas sebelumnya. Namun, pemerintahan Trump melihatnya secara berbeda. Mereka berpendapat bahwa undang-undang itu sendiri tidak konstitusional dan bahwa ada banyak presiden historis bagi presiden yang mengabaikannya. Sebagai contohnya, pada tahun 2011, pemerintahan Obama melakukan intervensi di Libya tanpa otorisasi dari Kongres. Dan setelah batas waktu 60 hari berlalu, mereka hanya berargumen bahwa itu bukanlah permusuhan, melainkan operasi dukungan NATO. Perang dengan Iran tidak populer, baik di kalangan pemilih Amerika maupun di Capitol Hill. Tetapi bahkan di Kongres dan bahkan di antara Partai Demokrat, tidak ada konsensus tentang apakah presiden harus dipaksa untuk mengakhiri operasi militer. Karena bahkan para anggota parlemen yang menentang serangan awal terhadap Iran mengakui bahwa situasi saat ini tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat. Teheran secara efektif telah menyandra Selat Hormuz dan dengan itu sebagian besar ekonomi global. Bagi Amerika, hal itu tidak dapat ditoleransi baik secara ekonomi maupun dari segi gengsi. Di tengah bayang-bayang perang dengan Iran, pertempuran terus berlanjut di Lebanon. Meskipun gencatan senjata secara resmi telah berlaku sejak 16 April yang didorong kuat oleh Teheran, bentrokan antara Israel dan Hizbullah terus berlanjut dengan intensitas yang lebih rendah. Citra satelit dan rekaman video menunjukkan Israel secara sistematis menghancurkan desa dan kota di Lebanon Selatan. IDF mengatakan operasi ini ditujukan pada Hizbullah, tetapi para analis berpendapat tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan zona penyangga, sebidang tanah tak bertuan yang mirip dengan strategi yang diterapkan Israel di Gaza setelah tahun 2023. Situasinya sangat parah di 3 desa Kristen, Ain Ebel, Remeish, dan Debel, yang terletak di dalam zona keamanan yang dikuasai Israel. Desa-desa ini terisolasi dari wilayah Lebanon lainnya dan dikelilingi oleh pos-pos militer Israel, sehingga akses kemanusiaan menjadi sulit. Namun, umat Kristen setempat menolak untuk pergi. Mereka takut jika pergi, rumah mereka akan diledakkan oleh IDF dan mereka tidak akan pernah diizinkan untuk kembali. Di Debellah, foto-foto menunjukkan seorang tentara Israel menghancurkan patung Yesus dengan palu yang memicu kemarahan di media barat. Titik konflik lainnya adalah Teluk Persia, di mana Iran terus memasang ranjau laut. Skala operasi tersebut tidak jelas, tetapi sebelum perang, Iran memiliki sekitar 5.000 hingga 6.000 ranjau laut. Dan para analis mengatakan kampanye saat ini tampak kacau dan terburu-buru. Hal itu akan membuat pembersihan ranjau jauh lebih sulit setelah kesepakatan damai tercapai. Pembersihan selat bisa memakan waktu 1 hingga 4 bulan. Washington menginginkan bantuan Eropa,
karena Angkatan Laut Eropa memiliki lebih banyak kapal penanggulangan ranjau dan lebih banyak pengalaman di bidang ini. Namun, mengingat ketegangan Trump dengan Eropa dan keputusannya untuk menarik 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman, peluang bantuan Eropa yang berarti tampak terbatas. Jalan keluar dari krisis saat ini masih tampak jauh, sementara biaya ekonomi akibat perang dengan Iran terus meningkat. Harga minyak Brent berjangka diperdagangkan sekitar $108 per barel, sementara WTI mendekati $102. Namun harga spot, harga satu barel minyak fisik jauh lebih tinggi. Selisih harga antara minyak berjangka dan harga minyak fisik kini lebih dari $25 per barel. Akibatnya, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat melonjak sebesar 42%. Kenaikan harga bahan bakar tercepat di G7. Sebagai perbandingan, harga naik 24% di Kanada, 19% di Inggris, dan hanya 4,6% di Italia. Alasannya sederhana. Warga Amerika membayar pajak bahan bakar jauh lebih rendah daripada warga Eropa, sementara pemerintah Eropa memperkenalkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Di Amerika Serikat, biaya bahan bakar yang lebih mahal langsung dibebankan kepada konsumen. Namun, sementara konsumen Amerika mengalami kerugian, sektor energi Amerika justru meraup keuntungan luar biasa. Ekspor minyak mentah Amerika Serikat telah mencapai rekor 6 juta barel per hari. Importir di Eropa dan Asia yang terputus dari pasokan dari Teluk Persia kini membeli minyak Amerika sebagai gantinya. Sekitar 80 kapal tanker super kosong saat ini sedang menuju Amerika Serikat untuk memuat minyak mentah, hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada sebelum perang. Amerika Serikat juga semakin unggul dalam produksi bahan bakar olahan. Pada bulan April, sepertiga bahan bakar jet Uni Eropa berasal dari kilang minyak Amerika, 2 kali lipat dari tingkat sebelumnya. Rystad Energy memperkirakan bahwa jika harga Brent tetap mendekati $100, arus kas di perusahaan minyak Amerika Serikat dapat meningkat sebesar $63 miliar tahun ini. Dalam jangka panjang, ekspor LNG mungkin akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi. Asia, yang sebelum perang memperoleh lebih dari 25% LNG-nya dari Teluk, sedang mendesak mencari alternatif, dan Amerika Serikat sekarang menjadi satu-satunya pemasok yang kredibel dalam skala besar. Namun, terlepas dari peningkatan yang sangat besar ini, raksasa energi Amerika, Exxon, Chevron, dan ConocoPhillips memberikan sinyal bahwa mereka tidak berniat meninggalkan produksi melebihi rencana sebelum perang. Jumlah rig aktif di cekungan Permian, ladang minyak terbesar di Amerika, hampir tidak berubah sejak awal perang. Perusahaan minyak besar khawatir akan terulangnya siklus boom-bust dari 1 dekade lalu ketika runtuhnya harga setelah tahun 2014 memaksa industri ini melakukan pengurangan nilai aset secara besar-besaran. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar lebih memilih dividen dan pembelian kembali saham. Karena meskipun perusahaan minyak besar meraup keuntungan besar dari perang, mereka tampaknya enggan percaya bahwa krisis ini akan menghasilkan pergeseran struktural yang langgeng demi keuntungan mereka. Dan ada logika di balik itu. Dalam jangka panjang, krisis ini hampir pasti akan mempercepat transisi energi global yang didorong bukan oleh minyak, tetapi oleh energi terbarukan dan uranium. Asia merasakan guncangan energi ini jauh lebih menyakitkan. Kilang-kilang minyak di seluruh wilayah tersebut bergantung pada impor minyak mentah untuk sekitar 80% pasokan mereka, dan sebelum perang, sekitar setengahnya berasal dari Teluk Persia. Konsekuensinya sangat parah. Jepang dan Korea Selatan telah menggunakan cadangan strategis. India melakukan penjatahan bahan bakar untuk beberapa sektor. Dan di negara-negara seperti Myanmar, Malaysia, dan Pakistan,
harga bahan bakar di SPBU telah naik lebih dari 50% dengan munculnya kelangkaan fisik. Eropa beradaptasi lebih cepat. Mereka memiliki penyangga regulasi yang lebih besar dan dapat mengandalkan subsidi pemerintah. Itulah sebabnya harga bahan bakar di sana naik lebih lambat daripada di Amerika Serikat. Meskipun demikian, penurunan permintaan kini terlihat di benua itu, terutama pada bahan bakar jet yang telah menjadi langka. Lufthansa misalnya telah membatalkan 20.000 penerbangan untuk menghemat 40.000 ton bahan bakar. Meskipun akhir perang dengan Iran masih belum terlihat, situasi di pasar bahan bakar Asia diperkirakan akan segera membaik. Mulai awal Mei, China melanjutkan ekspor bahan bakar, terutama bahan bakar jet, tetapi juga solar dan bensin ke pasar Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, dan Bangladesh, serta ke Australia. Hal ini membawa kita pada paradoks lain dari perang tersebut. Harga minyak melonjak, inflasi meningkat, The Fed menunda pemotongan suku bunga. Namun, pada 1 Mei, S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi baru sepanjang masa, 7.230 poin. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lagi pula, krisis energi sebelumnya, seperti krisis tahun 1973 dan 1979, berakhir dengan aksi jual besar-besaran di pasar saham. Perbedaan utamanya adalah bahwa Amerika Serikat sekarang memiliki struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan tahun 1970-an. Pada tahun 1973, Amerika mengimpor sekitar 35% minyaknya. Saat ini Amerika adalah pengekspor bersih produk minyak bumi terbesar di dunia. Produksi dalam negeri telah meningkat dari sekitar 5 juta barel per hari pada tahun 2005 menjadi 13,6 juta barel pada tahun 2025, mencetak rekor sejarah baru. Guncangan harga ini merugikan konsumen Amerika, namun pada saat yang sama, ini merupakan redistribusi modal besar-besaran ke arah perusahaan-perusahaan energi Amerika. Meskipun kesepakatan akhir antara Amerika Serikat dan Iran masih tampak jauh, perang tersebut telah mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pada tanggal 1 Mei, Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Secara resmi, alasannya adalah finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Emirat Arab telah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 5 juta barel per hari pada tahun 2027. Namun, kuota OPEC membatasi produksi Uni Emirat Arab sekitar 3,4 juta barel. Abu Dhabi kini menyatakan ingin menggunakan kapasitas penuhnya dan memperluas ekspor. Namun, mengapa terburu-buru? Mengapa meninggalkan OPEC pada 1 Mei, sementara Selat Hormuz masih terblokir dan kemampuan Uni Emirat Arab untuk mengekspor melalui Hormuz masih sangat terbatas? Karena geopolitik lebih penting daripada uang. Selama bertahun-tahun, Uni Emirat Arab telah terlibat dalam persaingan sengit dengan Arab Saudi. Kedua negara tersebut telah berkonflik melalui proksi di Yaman dan Sudan, sementara persaingan pribadi antara putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed juga semakin memanas. Kami telah membahas persaingan Saudi Emirat dalam episode sebelumnya. Namun, meskipun ketegangan antara Riyadh dan Abu Dhabi sudah ada sebelumnya, perang dengan Iran tampaknya telah mendorong ketegangan tersebut hingga ke titik ekstrim. Uni Emirat Arab, bukan Israel, menjadi target utama serangan Iran. Lebih banyak rudal balistik dan drone Iran menghantam Uni Emirat Arab daripada Israel. Hal itu mendorong Abu Dhabi ke posisi yang sangat agresif. Mereka melobi anggota Dewan Kerjasama Teluk lainnya untuk mendukung serangan balasan terhadap Iran. Yang membuat Uni Emirat Arab frustasi, Arab Saudi menolak untuk mendukung kebijakan agresif tersebut. Hasilnya adalah perpecahan yang lebih dalam antara Abu Dhabi dan Riyadh dan keselarasan yang lebih erat antara Uni Emirat Arab dan Israel.
yang mana Uni Emirat Arab secara resmi menjalin hubungan selama masa jabatan pertama Donald Trump. Menurut pemberitaan terbaru di Amerika Serikat, kerjasama tersebut telah menjadi sangat erat. Selama perang yang sedang berlangsung, Israel dilaporkan mengirimkan sistem Iron Dome dan spesialis Israel ke Uni Emirat Arab untuk membantu mempertahankannya dari serangan Iran. Keputusan Uni Emirat Arab untuk meninggalkan OPEC mencerminkan krisis yang lebih dalam yang kini terjadi di antara negara-negara Arab di Teluk Persia. Di Cakrawala, kita sudah dapat melihat persaingan Saudi Emirat yang lebih tajam dan kerjasama yang lebih dalam antara Uni Emirat Arab dan Israel. Langkah ini juga secara serius melemahkan peran OPEC dalam mengendalikan pasar minyak. Setelah perang berakhir, Uni Emirat Arab dapat menambah lebih dari 1 juta barel per hari ke pasokan global dengan konsekuensi besar bagi harga minyak dan bagi OPEC sendiri. Kini muncul spekulasi bahwa anggota kartel lainnya mungkin akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Lebih banyak masalah juga mungkin akan muncul. Uni Emirat Arab dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membekukan keanggotaannya di Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk. Dimensi kedua dari perubahan regional adalah meningkatnya persaingan antara Turki dan Israel. Bahkan sebelum perang dengan Iran dimulai, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang kini berencana untuk kembali ke dunia politik menyamakan ancaman Iran dengan ancaman Turki. Sementara itu, media Israel mulai menggambarkan Turki sebagai Iran berikutnya. Persaingan Turki-Israel telah ada selama bertahun-tahun. Namun, peristiwa beberapa minggu terakhir telah memberikan kekuatan baru. Ankara mengamati kebijakan regional Israel yang semakin ekspansif dengan kecurigaan yang semakin besar, terutama karena Kurdi telah menjadi salah satu instrumennya. Dengan dukungan Amerika, Israel mencoba menggunakan pasukan Kurdi melawan Republik Islam. Turki sangat peka terhadap masalah Kurdi. Dalam beberapa tahun mendatang, Ankara hampir pasti akan memperkuat dukungannya untuk Suriah karena melihatnya sebagai zona penyangga alami terhadap penyebaran pengaruh Israel di kawasan tersebut. Jadi, kemana semua ini akan mengarah? Jawaban jujurnya adalah tidak ada yang benar-benar tahu, bukan Trump dan bukan pula Iran. Arah perang saat ini adalah hasil dari banyak keputusan terpisah yang seringkali dibuat secara emosional dan tanpa strategi yang lebih luas. Hal itu terbukti pada serangan pembuka ketika Amerika Serikat dan Israel melenyapkan Ayatollah Khamenei dengan harapan hal itu akan meruntuhkan struktur Republik Islam. Rencana itu gagal. Dan tidak ada jaminan bahwa strategi Amerika saat ini akan berhasil. Memaksa Teheran untuk memberikan konsesi melalui blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Terutama karena diplomasi kekuatan militer tidak hanya dipraktikkan oleh Washington. Amerika Serikat memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran, tetapi Iran memblokir Selat Hormuz. Blokade Amerika menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian Iran. Blokade Iran menimbulkan kerugian serius bagi perekonomian global. Amerika Serikat pada tahun 2026 mungkin akan menjadi hegemon energi. Tetapi bahkan Amerika pun tidak sepenuhnya kebal terhadap dampak ekonomi dari blokade Hormuz yang berkepanjangan, terutama jika blokade tersebut memicu resesi di Asia dan Eropa. Mungkin itulah sebabnya Presiden Trump memperkenalkan konsep lain, proyek kebebasan. Mulai Senin 4 Mei, Angkatan Laut Amerika Serikat seharusnya membantu kapal-kapal yang terjebak di Teluk Persia untuk menyeberangi Selat Hormuz dengan aman dan kembali ke pelabuhan asal mereka. Namun, hanya beberapa jam setelah inisiatif itu diumumkan, menjadi jelas bahwa ini bukan berarti pengawalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk kapal-kapal komersial, sesuatu yang telah dijanjikan Trump sejak awal perang. Sebaliknya, Freedom Project atau proyek kebebasan hanya berarti bahwa Amerika Serikat akan memberitahu kapal-kapal tentang rute teraman melalui Hormuz.
Sebagai tanggapan, Iran menembaki beberapa kapal yang mencoba menyeberangi selat dan melakukan serangan terhadap Fujairah di Uni Emirat Arab. Meskipun Israel dan Uni Emirat Arab dilaporkan melobi Washington agar Trump melanjutkan serangan terhadap Iran sebagai balasan, Presiden menyatakan bahwa tindakan Iran tidak merupakan pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata. Pada saat yang sama, pada tanggal 5 Mei, Trump mengumumkan penangguhan proyek kebebasan hanya 1 hari setelah dimulai. Seperti beberapa inisiatif Trump lainnya, Project Freedom tampaknya lebih bertujuan untuk meyakinkan pasar bahwa solusi sudah dekat, meskipun sebenarnya tidak. Bukan untuk benar-benar menyelesaikan krisis Hormuz. Sejak serangan pertama terhadap Iran, Trump memiliki 2 tujuan: untuk menghancurkan Republik Islam dan untuk meyakinkan pasar bahwa perang akan singkat tanpa dampak jangka panjang pada perekonomian. Apakah Trump mempercayai hal itu? Mungkin tidak, tetapi narasi tersebut memberinya waktu. Iran memainkan permainan yang sama. Pesan mereka sendiri dibangun di sekitar ancaman krisis ekonomi global dan resesi yang akan datang. Masing-masing pihak percaya bahwa waktu berpihak pada mereka. Hal ini menyebabkan kedua pihak berpegang teguh pada posisi yang telah mereka ambil dan berujung pada kebuntuan negosiasi. Terobosan akan membutuhkan konsesi signifikan dari salah satu pihak. Meskipun sekilas, baik Trump maupun Teheran tampaknya tidak siap untuk membuat konsesi tersebut. Penangguhan Freedom Project mungkin menunjukkan bahwa Presiden setidaknya mempertimbangkan kesepakatan parsial dengan Iran. Namun untuk saat ini hanyalah spekulasi. Akibatnya, dari Beirut di Lebanon hingga Chabahar di Iran, situasi aneh terus berlanjut. Bukan perang maupun damai.